Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah Pelkat malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita maknai kebaikan Tuhan lewat firman Allah yang disampaikan kepada saudara dan saya pada malam hari ini. Lewat bacaan Alkitab yang sudah kita baca secara bersama sebelum kita menyaksikan tayangan video ini dari kitab Injil Yohanes 17 ayat 12 hingga 23 dengan tema sinodal gereja diutus ke dalam dunia. Saudaraku, saya sangat yakin bahwa kita masih ingat betul hal yang berbicara tentang amanat agung Tuhan Yesus yang dituliskan di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 dan 20. Di sana ada ketegasan yang kita sebut sebagai amanat agung Tuhan Yesus yang berbunyi, "Pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Nah, saudaraku, di dalam amanat agung Tuhan Yesus ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kita terima dan wajib untuk kita lakukan sebagai gereja. Karena setiap firman yang disampaikan oleh Allah, seperti yang sudah saya sampaikan di khotbah Kamis dan Jumat tadi pagi, bahwa apa yang bersumber dari firman itu tidak boleh ditolak. Tidak ada kekuatan dan kekuasaan manusia untuk mengabaikannya. Maka kembali saya mau katakan tadi, dari amanat agung Tuhan Yesus itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya bisa menjadi spirit dan penyemangat bagi kita untuk memotivasi kita melakukannya dengan tulus tanpa pamrih. Yang pertama, kita lihat kata pergi, ya. Pergi artinya, saudaraku, kita tidak harus duduk berdiam diri. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita tidak boleh ogah-ogahan. Kita tidak boleh berbicara saya mau atau tidak, urusan saya, tidak. Kata pergi adalah tindakan yang harus kita nyatakan sebagai action diri kita di dalam melakukan aktivitas. Pergi identik dengan berkarya, identik dengan mengabdi, identik dengan melayani, identik dengan bersaksi. Ini sesuatu yang bisa kita lakukan kalau kita melihatnya dengan iman. Kembali lagi seperti khotbah-khotbah kemarin saya katakan, kedekatan dengan Allah menentukan energi atau semangat yang ada dalam diri kita. Artinya kalau kita bergaul akrab dengan Allah, ada kekuatan dari diri kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kembali kepada amanat agung, kalau kita dekat dengan Allah, kita akan pergi. Pergi menyampaikan siapa Allah yang kita imani, tentunya kepada manusia dan dunia, untuk kemudian manusia dan dunia oleh karena pelayanan kita ikut menyembah. Kitab Filipi pasal 2 ayat 11 katakan, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Ini bagaimana, saudaraku, bisa terjadi kalau kita tidak pergi, kita tidak melakukan action atas perintah Allah di amanat agung itu. Jadi itu yang pertama.
Kita tidak boleh berdiam diri dalam menerima amanat agung itu. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita tidak boleh pura-pura tidak tahu. Jadi harus pergi. Nah, dalam perjalanan pergi melakukan tugas yang Allah berikan, ya, apa yang akan kita lakukan? Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ini jangan kita terjebak saudaraku dengan kalimat ini. Karena menurut kita yang layak untuk membaptis orang itu adalah seorang pendeta atau hamba Tuhan. Jangan sampai kita mengklaim diri, aduh saya kan bukan pendeta jadi saya nggak punya hak untuk membaptis mereka. Jadi saya tidak perlu pergi, kalian aja lah yang pendeta-pendeta yang pergi. Jangan sampai kita terjebak itu. Saudaraku, saudara tidak harus pergi membaptis. Tapi lewat action saudara yang berkarya mengabdi, menunjukkan kualitas spiritual dalam kehidupan bersama orang lain. Orang lain menjadi mengerti bahwa Tuhan Yesus yang dihadirkan dalam seluruh tindak tanduk hidup kita. Dan dari tindak tanduk hidup kita, mereka mau dibaptis. Kita giring mereka kepada siapa yang Tuhan perkenankan untuk melakukan pembaptisan itu. Tidak harus Bapak Ibu yang baptis, tapi lewat sikap Bapak Ibu yang berani masuk ke dalam kehidupan manusia yang majemuk. Bapak Ibu memperlihatkan kualitas diri Bapak Ibu secara spiritual. Di sana orang bilang, wow, luar biasa kehidupan orang Kristen. Sehingga lewat kita mereka mau dibaptis ini. Ya. Yang ketiga saudaraku, dikatakan pada kalimat terakhir, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya orang yang mau pergi menyatakan kesediaan oleh karena dirinya orang dibaptis akan disertai oleh Allah sampai akhir zaman. Artinya orang akan Tuhan tempatkan di kehidupan yang kekal, di kehidupan yang selama-lamanya sampai akhir. Itulah dia katakan dia Allah yang Alfa dan Omega, yang mengawal dan mengakhiri. Ketika kita ada dalam Tuhan dari awal sampai akhir, itulah sorga kita saudaraku. Nah, ini yang kita harus mengerti. Berdasarkan arahan tema khotbah kita dikatakan di sana, gereja diutus ke dalam dunia. Artinya kita harus ada dalam dunia, bukan untuk berdiam diri, tapi kita melakukan action kita. Kita melakukan karya bakti diri kita. Seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus di dalam bacaan kita. Dia hadir dalam dunia menyelesaikan tugasnya sampai dia mati, sampai dia bangkit, sampai dia naik ke sorga. Titik. Kita yang meneruskan. Jadi sederhana sekali saudaraku, hidup sebagai laskar Kristus. Kita harus betul-betul memberi diri kita, mengabdi kepadanya. Tanpa pamrih, tidak ada alasan untuk menolaknya. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah. Kita harus menjadi terang dan garam dunia. Kita tidak boleh menghindarkan diri dari semuanya itu. Karena kita mau lari kemanapun saudaraku, kita akan tetap berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Lebih baik kita meleburkan diri di dalamnya. Di tengah kelebihan dan kekurangan kita, pada akhirnya Tuhan yang akan sempurnakan. Selamat berjuang, selamat membuktikan, yakin Tuhan yang Immanuel selalu menyertai kita, supaya kita tidak takut dan gentar. Karena firman sudah katakan, jika kita di pihak Tuhan tidak akan ada lawan kita. Andalkan Tuhan, layani Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin.